Halo teman-teman, selamat pagi, selamat beraktivitas di kebun lagi. Oke, hari ini kita akan melakukan foundation pruning, penataan ulang cabang-cabang ya. Ini semua nanti akan kita tata di lajur trellis, di lajur para-para, religi, dan semua yang di sini akan kita foundation pruning. Terus jangan lupa alat utama kita untuk foundation pruning adalah gunting pruning pastinya ya. Terus gunting pruning jangan lupa kita sterilkan dulu teman-teman. Nah ini kunci kesuksesan agar tidak terjadi kontaminasi yang kita inginkan. Saya pakai alkohol ya, tapi ini botolnya botol wah ini tidak di endorse gitu ya. Oke, lanjutkan keseruan kita. Mari kita pruning. Oke teman-teman, ini dia proses foundation pruning. Nah, kita ambil 2 atau 3 mata tunas ya di sini. Nah, fungsi dari foundation pruning itu apa sih? Dia fungsinya untuk menata ulang cabang-cabang tersier plus nantinya akan tumbuh tunas baru sebagai peremajaan batangnya. Nah, fungsi yang lain apa sih? Gitu ya. Nah, fungsi yang lain itu adalah menambah produktivitas nantinya waktu pas posisi pembuahan teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini kita lakukan di jenis rambatan trellis ya teman-teman. Jadi pohonnya pendek-pendek semua. Ini nanti kita buangi semua dahan-dahannya. Nah, seperti ini kita buang teman-teman. Nah, ini dipotong pendek semua foundation ya. Oke. Nanti nggak cuma ini teman-teman. Ini nanti akan semua. Nah, semua akan kita foundation pruning di kebun kita ya. Oke. Oke teman-teman, ini dia keseruan-keseruan kita waktu pruning ya. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti kita melakukan pruningnya itu semua ya teman-teman. Dari jenis-jenisnya banyak sekali. Yang paling barat yang kita mulai pruning ini adalah jenis Everest ya teman-teman. Terus yang Mas Tunjung pruning itu pohon kedua yaitu jenis Redrose, dimana Redrose itu punya aroma wangi khas ya, warnanya juga merah, tapi di kebun kita itu merahnya kurang merona ya teman-teman. Entah apa karena suhu atau karena sinar matahari kita juga belum tahu teman-teman, tapi insya Allah untuk masalah rasa semuanya enak. Nah, terus di timurnya Redrose itu ada di sebelah kanan ya teman-teman. Di sebelah kanannya Redrose itu ada Cupidon ya. Jadi paling barat tadi Everest, yang kedua Redrose, setelah Redrose Cupidon. Kenapa kok jenis-jenisnya kita itu banyak? Nggak cuma 3 itu ya teman-teman, masih banyak lagi. Karena kita melakukan kebun percontohan, membuat kebun percontohan agar varian-varian yang kita miliki juga banyak teman-teman, dan bukti jenisnya itu bisa berbuah di sini semua. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini teman-teman yang tadi saya bilang atau saya katakan masalah tentang penataan ulang ya. Ini jenis Shine Muscat ya. Nah, dari sini tidak ada sama sekali tersier ya. Tersiernya cuma satu ke atas, terus cabangnya ke samping-samping seperti ini teman-teman. Jadi agak semerawut ya. Nah, terus ke depan sini juga kosong, nggak ada tersier. Jadi tersiernya itu semerawut. Nah, nanti akan kita pangkas di sini. Nah, ini kita pangkas ya teman-teman. Nah, kita tata ulang ya. Oke, nah nanti untuk pembuatan cabangnya ini
Di sini ada mata tunas teman-teman, ada mata tunas, ada mata tunas ya. Terus ini ada mata tunas, nanti akan kita tumbuhkan pakai Durmax teman-teman, biar sama seperti yang lain-lainnya tadi ya, seperti ini ya. Nah ini nanti biar tumbuh tunasnya, biar tersiernya serempak dan tertata rapi seperti yang lain. Hanya satu ini teman-teman, ini jenis sain muskat sudah pernah berbuah. Nah terus ini kan panjang ya teman-teman, terlalu panjang. Nah ini kita potong aja, biar kita selaraskan dengan yang lain. Nah gitu. Terus ini untuk panjang sekundernya ini 2 meter teman-teman, dari yang kita potong tadi ya, yang ini ya, sampai sini. Nah ini 2 meter. Nanti kita saksikan atau kita lihat pertumbuhan berikutnya ya teman-teman. Siap. Terus gara-gara ini tersirnya semrawut, kemarin ada yang ngakar teman-teman. Ini nah, padahal cuma ini batang tersier ya, yang turun ke tanah malah ngakar ke sini. Oh iya, ini sekunder ya. Oh iya, sekunder yang kita potong tadi. Ini malah mengakar sini, kita buang aja teman-teman. Nanti malah mengganggu ini nanti. Ini batang dari sain muskat. Oke, gitu. Kita saksikan terus keseruan-keseruan kita. Oke teman-teman, ini adalah teknik foundation pruning yang saya kira cukup efektif ya. Cara pangkasnya gini, kita cari misal 1-2 mata tunas ya, 1 sampai 3 tunas, 1, 2, 3 ya teman-teman. Nah setelah itu cara pangkasnya itu seperti ini teman-teman. Usahakan waktu pas pemotongan seperti ini dia miring seperti ini teman-teman. Kenapa kok miring seperti ini? Nanti pas dia keluar air seperti tadi, keluar nutrisi yang dari potongan ini, dia nanti jatuhnya ke sini teman-teman, yang di bagian yang paling pendek ini ya, yang paling bawah. Jadi nggak mungkin air itu jatuhnya ke atas, kan nggak mungkin. Jadi dia jatuhnya pasti akan ke bawah. Makanya dia dibikin miring seperti ini biar tidak kena bootnya ya. Contoh lagi teman-teman, ini 1, 2, 3, antara 1 sampai 3 ya. Kalau ruasnya panjang kita kasih 2 cukup, kalau ruasnya pendek kita kasih 3. Karena bootnya di sini ya teman-teman. Kita motongnya seperti ini. Nah, biar nanti nutrisinya jatuhnya ke sini, jadi tidak ke sini teman-teman. Gitu saran dari saya supaya bisa nantinya maksimal. Oke, sekian, ikuti keseruan kita untuk pruning. Nantinya akan kita pruning semua teman-teman. Oke, sekian, terima kasih. Oke teman-teman, ini bukti bahwasannya nutrisi anggur itu penuh. Itu seperti ini teman-teman. Dalam waktu kurang dari 10 menit ya. Setelah kita pangkas, dia akan mengeluarkan cairan seperti ini teman. Nah ini ya, kelihatan ya. Nah ini cairannya seperti ini. Ini nanti kalau maksimal dia akan menetes sampai beberapa hari teman-teman. Nah seperti ini ya. Ini di sini keluaran cairan ya, seperti ini ya, berair ya. Ini nanti bahkan ada yang sampai menetes-netes teman-teman, kayak pancuran gitu. Nah contohnya seperti ini. Oke, nah seperti ini ya teman. Bahkan ada yang seperti itu, karena dia membuktikan nutrisinya itu penuh, sehingga dia keluar dari batangnya setelah dipangkas. Sampai sana semua sama ya teman-teman, sejalur ini sama. Nah setelah ini kita akan pangkas yang trellis tengah ini dulu ya teman-teman. Oke, ikuti terus ya keseruan kita.
Halo teman-teman, ini hasil pruning tadi, cuttingnya atau bekasnya, potongannya. Ini jangan dibuang teman-teman. Ini nanti bisa kita bikin bibit ya. Bisa kita jual juga sistem on road atau kita jual cuttingnya teman-teman. Nah, jadi dapat uang lagi dari sini. Jadi nggak perlu khawatir kalau untuk nganggur seperti itu ya. Terus ini ada pesanan cutting ke Jawa Timur sebanyak 1000 cutting teman-teman. Jadi paling sisa 3000-an cutting, 2000-an cutting lah. Ini paling nanti kalau semua dipangkas paling 2000-3000 cutting gitu ya teman-teman. Sekian.